Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan membuat video tentang tugas presentasi kerjasama perpustakaan dan lembaga informasi, disusun oleh kelompok 10. Yang mana kelompok kami beranggotakan Casa Novira Dirza, Eriza Nur Afifah, Ihsan Amanda Afri Nesri, dan Komisatul Fitri. Yang mana dengan latar belakang, setiap kegiatan atau proyek yang dijalankan oleh suatu organisasi memerlukan perencanaan yang terarah agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Perencanaan bukan sekadar menyusun jadwal kegiatan, tetapi juga mencakup proses identifikasi kebutuhan, penentuan tujuan, strategi pelaksanaan, hingga mekanisme evaluasi hasil. Dalam konteks MOU, misalnya, manajemen unit objektif atau model unit operasional disesuaikan dengan konteks organisasi. Analisis kebutuhan ini menjadi dasar dalam merancang solusi yang relevan dan efisien sesuai dengan kondisi lapangan. Dengan rumusan masalah, bagaimana tahapan perencanaan kerjasama atau analisis kebutuhan MOU, evaluasi, dan yang kedua, bagaimanakah menyusun draft kerjasama sederhana. Dengan pembahasan A, tahapan perencanaan kerjasama, analisis kebutuhan, MOU atau evaluasi. Pertama, perencanaan kerjasama merupakan proses strategis yang bertujuan untuk membangun sinergi antara dua atau lebih pihak dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pendidikan tinggi, kerjasama antar institusi atau antar kampus dengan dunia industri menjadi krusial untuk mendukung tridharma perguruan tinggi dan meningkatkan daya saing lulusan. Tahapan perencanaan kerjasama dimulai dari analisis kebutuhan, dilanjutkan dengan penyusunan dan penandatanganan MOU, serta diakhiri dengan proses evaluasi terhadap implementasi kerjasama tersebut. Yang kedua, analisis kebutuhan sebagai fondasi kerjasama. Tahapan pertama dalam perencanaan kerjasama adalah analisis kebutuhan. Proses ini melibatkan identifikasi masalah, peluang, dan potensi sinergi antar pihak-pihak yang akan bekerja sama. Analisis kebutuhan harus dilakukan secara sistematis dengan pendekatan partisipatif agar semua pihak merasa memiliki dan memahami arah kerjasama. Dalam studi oleh Prasetyo 2020 dijelaskan bahwa analisis kebutuhan yang baik mencakup pemetaan sumber daya, kompetensi inti, serta tujuan strategis masing-masing pihak. Hasil analisis ini akan menjadi dasar dalam merumuskan ruang lingkup dan bentuk kerjasama yang relevan dan saling menguntungkan. MOU sebagai kerangka hukum dan operasional. Setelah kebutuhan teridentifikasi, langkah berikutnya adalah menyusun MOU. MOU merupakan dokumen kesepakatan awal yang memuat komitmen, tujuan, ruang lingkup, dan tanggung jawab masing-masing pihak. MOU tidak bersifat mengikat secara hukum seperti kontrak, namun memiliki posisi penting dalam pengembangan kepercayaan dan arah kerjasama. Yang keempat, struktur dan isi MOU yang ideal. MOU yang baik harus memuat beberapa elemen penting seperti latar belakang kerjasama, tujuan, ruang lingkup, durasi, mekanisme pelaksanaan, monitoring, dan penyelesaian sengketa. Dalam studi oleh Nugroho 2021 dijelaskan bahwa struktur MOU yang sistematis akan memudahkan implementasi dan evaluasi kerjasama. Yang kelima, implementasi kerjasama dan dinamika pelaksanaan. Tahapan implementasi merupakan fase di mana semua komitmen dalam MOU mulai dijalankan. Pelaksanaan kerjasama harus didukung oleh koordinasi yang baik, alokasi sumber daya yang memadai, serta komunikasi yang intensif antar pihak. Studi oleh Wulandari 2020 menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan, budaya organisasi, dan sistem monitoring yang diterapkan. Yang keenam, evaluasi sebagai alat pengendali dan pengembangan. Evaluasi merupakan tahapan akhir dalam siklus perencanaan kerjasama yang bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari kerjasama yang telah dilaksanakan. Evaluasi dapat dilakukan secara internal maupun eksternal dengan menggunakan model evaluasi seperti CIPP, konteks, input, proses, produk.
Yang B. Menyusun draft kerjasama sederhana. Konsep dan tujuan rencana kerjasama. Rencana kerjasama merupakan dokumen strategis yang disusun untuk menjalin hubungan formal antara dua atau lebih pihak dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pendidikan tinggi, kerjasama dapat mencakup bidang akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia. Mahasiswa sebagai bagian dari komunitas akademik perlu memahami bahwa kerja sama bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen penting untuk memperluas jejaring, meningkatkan mutu pendidikan, dan memperkuat kapasitas kelembagaan. Yang terakhir, tahap penyusunan draft kerjasama sederhana, yaitu 1. Analisis kebutuhan sebagai tahap awal, yang kedua, penyusunan draft MOU dan struktur dokumen, dan yang ketiga, evaluasi sebagai tahapan akhir. Selanjutnya, kesimpulan, yaitu dengan memahami analisis kebutuhan, penyusunan MOU, dan evaluasi, mahasiswa dapat menyusun draft rencana kerjasama sederhana yang logis dan aplikatif. Rekomendasi bagi mahasiswa adalah memulai dari studi kasus nyata, melakukan simulasi negosiasi, dan menyusun MOU berdasarkan template yang tersedia. Pemahaman ini akan menjadi bekal penting dalam dunia kerja dan pengembangan jejaring profesional. Menyusun draft rencana kerja sama sederhana perlu memahami bahwa proses ini membutuhkan ketelitian, komunikasi, dan pemahaman terhadap konteks kerjasama. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih ya telah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.